Cek, cek. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Oke. Baik, bahasan kali ini, pertemuan 12 ya, ini kita mulai membicarakan tentang firewall. Jadi setelah kemarin host, kemudian device, nah sekarang fungsi khusus dari device tersebut yaitu difungsikan sebagai firewall. Definisi firewall itu ada banyak. Intinya adalah secara harfiahnya ya, sesuai istilahnya dinding api gitu. Jadi dia membatasi, mencegah sesuatu supaya tidak lewat di situ sesuai filosofinya. Yang sebenarnya yang lebih penting kita bahas adalah apa yang dilakukan oleh firewall ini sehingga dia disebut sebagai dinding api tadi. Jadi ini adalah fitur-fitur firewall atau minggu sebelumnya di video itu saya menceritakan ada Unified Threat Management, device UTM. Semua satu device memiliki beberapa fitur security yang bundling, yang bisa konfigurasi tanpa menambah aplikasi pihak ketiga. Nah, ini detail yang bisa dilakukan oleh UTM tersebut. Yang pertama, biasanya dia mencegah usaha-usaha scanning. Jadi kamu kemarin melakukan scanning dengan Nmap kan terhadap sebuah host. Nah, salah satu tugas firewall adalah mencegah apa yang kamu lakukan kemarin, yaitu network scanning. Kemudian mencegahnya dengan cara apa? Dari dengan cara mengontrol traffic yang masuk ke dalam router maupun traffic yang keluar dari sebuah router. Kemudian karena dia mengontrol traffic, dia bisa digunakan untuk mengautentikasi user. Jadi beberapa firewall yang levelnya application layer gitu kan ada 3 level nanti. Level paket filtering, 3 jenis teknologi ya, paket filtering, terus yang ada di atasnya itu circuit level ya. Kemudian yang paling canggih adalah application level gateway. Dia bisa melakukan ini, autentikasi user. Kemudian selain itu dia juga memfilter paket, pelayanan dan protokol. Jadi kamu kemarin nge-scan metasploitable khusus pada port 22 misalnya ya, untuk mengetahui ada service apa di situ untuk kemudian dilakukan eksploitasi sistem. Jadi si firewall ini bisa mengcounter apa yang kamu lakukan kemarin. Karena dia mengontrol traffic, mencatat user authentication, memfilter paket. Jadi dia bisa melakukan traffic logging. Jadi dia bisa mencatat traffic yang lewat dalam sebuah jaringan komputer. Nah, dia juga bisa membentuk jaringan yang berbasis NAT untuk menyembunyikan IP private dari jaringan publik dan sebaliknya. Kemudian, ini yang terakhir ini saya sebetulnya tidak setuju. Kenapa dia ditulis di sini? Dia sebetulnya tidak mencegah malware attack. Jadi dia hanya murni mencegah 6 statement di atasnya ini. Nah, ini kontraindikasi ya dengan pernyataan di slide sesudahnya. Nah, ini adalah poin-poin yang tidak bisa dihindari oleh sebuah firewall. Jadi firewall tidak mencegah backdoor attack.
Jadi yang kamu lakukan kemarin itu sebetulnya tidak dicegah oleh firewall, tapi usaha scanningnya yang dicegah. Jadi misalnya kamu menarget sistem dengan OS Linux gitu ya, Linux eh, service-service terinstall di dalamnya. Kalau kamu nggak tahu servisnya apa saja yang mau dieksploitasi, itu ya kamu tidak bisa melakukan scanning terhadap sistem yang ada firewall-nya. Kecuali kamu sudah tahu, oh di sistem itu ada HTTP masih pakai apa aja yang lawas atau FTP yang lawas atau apa namanya akhir-akhir ini yang sedang marak itu Owen Cloud. Owen Cloud eksploitasinya bertebaran di forum-forum underground dunia maya itu ya, forum-forum apa, forum-forum hacker. Jadi dia bisa dieksploitasi menggunakan Metasploit framework. Nah, itu sebetulnya masuk backdoor attack. Jadi hal-hal seperti itu tidak bisa dihindari oleh firewall. Jadi sebetulnya kalau sistem komputer sudah dikonfigurasi keamanan standar sesuai host security kemarin itu, kemudian dilengkapi dengan firewall ini, sebetulnya dia itu sudah bagus. Tapi kelemahannya malah justru di aplikasinya, di apa namanya website yang dihosting ke situ, service yang diinstal ke situ, itu yang malah membuat sebuah sistem itu vulnerable. Kemudian dia tidak melindungi dari insider attack. Jadi tidak bisa melindungi serangan yang berasal dari dalam organisasi. Dia juga tidak tidak dapat melakukan sesuatu jika konfigurasinya sudah salah gitu. Kemudian dia bukan sebuah alternatif atau bukan pengganti dari antivirus atau anti malware. Jadi tidak ada hubungannya ini dengan antivirus. Dia kalau pelengkap ya, tapi kalau pengganti dari antivirus tidak. Jadi ini bukan prevent ya, tapi mengurangi, reduce malware attack. Jadi bukan tidak 100% mencegah, tapi dia mengurangi. Kalau mengurangi saya baru setuju. Nah, ada pernyataan berikutnya, firewall tidak mencegah virus baru. Kalau ini saya setuju. Tidak bisa mencegah social engineering threat. Nah, ini ada hubungannya dengan yang nomor 2, insider attack, social engineering threat. Tidak mencegah password misuse. Install firewall Unified Threat Management yang canggih gitu, passwordnya QWERTY sama saja, dia tetap bisa ditembus oleh attacker. Bahkan nggak usah pakai eksploitasi yang canggih-canggih, dia cukup nebak password gitu aja, dia firewallnya jadi tidak berguna. Tidak bisa memblokir serangan dari protokol yang ada di level tertinggi, lebih tinggi. Ini ilustrasinya seperti ini. Kamu pernah ya blokir Facebook atau YouTube gitu menggunakan firewall-nya MikroTik, tapi kan tetap tembus karena Facebook atau YouTube itu dia punya banyak IP, punya dynamic DNS yang banyak juga. Jadi dia kan dynamic DNS yang memanfaatkan lebih dari satu IP address. Itu kan protokol stack-nya ada di level yang lebih tinggi dari IP biasa. Jadi dia istilahnya ketembus gitu loh. Jadi ini membutuhkan firewall yang bukan sekedar paket filtering, tapi juga application level. Jadi dia bisa memblokir koneksi-koneksi yang berasal dari browser seperti itu. Kemudian dia juga tidak melindungi dari common port dan dial-in connection. Kemudian yang terakhir dia juga tidak tahu ya, bukan tidak paham tapi tidak mengetahui serangan yang berasal dari
tunnel traffic. Tunnel traffic itu si attacker memanfaatkan jalur dari pihak ketiga. Misalnya ada VPN ilegal gitu. Dari sumber yang tidak diketahui mengakses sebuah sistem. Misalnya kamu akses surakarta.go.id, dia ada firewall-nya. Kamu tidak mengakses langsung tapi lewat tunnel traffic. Aksesnya bukan melalui IndiHome misalnya. Aksesnya pakai apa ya yang gampang itu protokol Onion itu apa namanya Tor browser itu. Tor browser itu sudah masuk kategori tunnel traffic. Tapi biasanya penyerang yang memanfaatkan sorry ketutup. Saya ulangi. Biasanya penyerang yang memanfaatkan tunnel traffic, dia biasanya juga kesulitan melakukan network scanning karena scanning yang dilakukan itu sudah pasti berbeda protokolnya. Tapi kalau melakukan DOS attack, dia masih bisa. Oke. Berikutnya bagaimana firewall bekerja. Jadi dia prinsipnya ini ya, mengizinkan traffic yang melintasinya jika traffic tersebut sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditentukan oleh firewall. Sedangkan jika trafficnya tidak sesuai, dia akan menolak, mendeny traffic. Menolak bisa di drop, bisa di reject, tergantung istilah dari masing-masing mesin ya. Bisa di deny biasa. Kriteria-kriteria yang dimaksud di atas itu adalah serangkaian aturan, rule, dan restriction. Restriction itu apa ya? Pelarangan ya. Konfigurasi yang mengatur ini, aturan dan pelarangan dari dalam firewall yang bervariasi dari satu tipe firewall ke tipe firewall yang lain. Seperti itu. Nah, biasanya secara umum hampir semua firewall itu tipe filteringnya berdasarkan ini. Berdasarkan source or destination address. Jadi berdasarkan bayangkan ini firewall ya, bentuknya tembok ini, tapi sebetulnya ini router. Source address itu IP yang dari luar masuk ke firewall. Destination adalah IP yang ada di sini di jaringan internet yang dituju oleh si firewall itu. Kemudian dia selain memfilter dari address, dia juga memfilter dari port. Portnya juga sama, port destination sama port source. Kemudian selain address dan port, dia kebalik nih nulisnya. Harusnya address, port dulu, dan yang terakhir adalah protokol. Protokol sumber, protokol tujuan. Itu juga dijadikan dasar boleh atau tidak si sistem ini diakses oleh firewall. Seperti itu. Nah, rule utamanya ada dua. Jadi tadi konsep filteringnya ada ini ya, source and destination dari address dan port, kemudian protokol, kemudian diwujudkan dalam bentuk rules. Rules itu adalah bahasa Indonesianya aturan. Tapi di sini rules itu dituliskan dalam sederet konfigurasi berbasis teks biasanya. Kalau agak lebih canggih, dia versi GUI-nya tinggal diklik-klik seperti itu. Ada dua rules utama, yaitu mengizinkan dan memblokir koneksi. Terus ini pada umumnya dia ada di semua firewall, membantu si administrator untuk melakukan kustomisasi akses kontrol terhadap traffic yang masuk dan traffic yang keluar. Bedakannya traffic yang masuk dan keluar atau yang keluar masuk seperti itu, redirect ya, ada tiga berarti. Kalau konsep
jaringan secara umum itu traffic itu hanya ada dua, inbound sama outbound. Tapi kalau ikut alirannya mikrotik itu ada tiga ya, ada inbound atau input, kemudian ada outbound atau output, kemudian ada forward. Forward itu yang melewati si firewall. Jadi misalnya kamu internetan di rumah, memahaminya seperti ini ya. Internetan di rumah pakai WiFi. WiFi-nya dapat koneksi dari IndiHome. Kamu buka Facebook, YouTube, gitu. Itu berarti rules-nya yang forward, diteruskan. Lewat ke firewall, oleh firewall IP-mu dibungkus dengan NAT, kemudian diteruskan ke internet. Nah, suatu ketika kamu mengalami kendala di WiFi di rumah, error, kemudian perlu di reset. Kan resetnya nggak usah menghubungi IndiHome ya, resetnya di reset sendiri misalnya kan bisa. Nah, kamu mengakses router tersebut, berarti itu termasuknya yang ini inbound network traffic. Jadi segala request yang menuju ke router itu namanya inbound. Jelas ya sampai di sini ya. Kemudian yang terakhir outbound. Outbound traffic itu semua traffic yang meninggalkan sebuah router. Nah, ini contohnya proxy, VPN, apalagi ya, antar routing tabel seperti itu. Jadi misalnya ternyata WiFi di rumahmu mengaktifkan cache proxy gitu ya, terus kamu mengakses situs di luar di luar jangkauannya ISP nasional, misalnya apa ya situsnya, Netflix, terus apalagi yang file sharing itu, Megashare, Mega Upload seperti itu. Nah, ternyata mengaksesnya cepat gitu. Nah, itu berarti ada peran dari outbound traffic di router di rumahmu. Seperti itu contohnya. Nah, kemudian dari rules ini digunakan oleh administrator untuk mendefinisikan rule set. Rule set itu sekumpulan rules yang menspesifikan layanan apa, IP dari mana, IP kemana, protokol apa, dan lain-lain yang diizinkan melalui firewall dan yang mana yang tidak diizinkan. Jadi rules itu tidak cuma satu baris, tapi dia bisa sederetan banyak baris gitu. Yang mana tidak semua diizinkan atau bahkan tidak semua ditolak. Ada yang diizinkan, ada yang ditolak seperti itu. Mungkin yang pernah konfigurasi IP tables zaman SMK bisa ada bayangan ini. Oh iya, itu namanya rules. Seperti itu. Baik, sekarang kita lanjutkan ke tipe-tipe firewall. Ada berapa ini? 1, 2, harusnya ada 3. Oh, itu penempatannya, sorry. Jadi berdasarkan bentuknya ya, tipe firewall itu ada 2. Harusnya ada hardware, software, ada network based firewall ya. Tapi di sini hanya disebutkan 2. Yang pertama hardware firewall. Hardware firewall itu adalah firewall yang standalone, berbentuk device. Bentuknya kayak router, kotak. Kalau yang di rumah punya PS5, ya biasanya bentuknya seperti itu. Seperti PS5 atau seperti PS3 ya, yang kecil hitam itu. Seperti itu apa namanya? DVD player itu. Kecil router. Bisa difungsikan sebagai router. Nah, ini dia. It comes as part of a router. Biasanya dia jadi satu fitur dalam sebuah router. Bisa jadi dia memang firewall sendiri. Memang firewall sendiri. Jadi ini memang kalau di ilustrasi gambarnya gambar tembok gitu, tembok bakaran gitu.
Tapi dia bentuknya router biasa, router seperti ini. Kenapa disebut hardware? Karena dia ditanam di situ, sudah nggak usah diinstal lagi. Karena sudah satu paket, dia less effort. Tidak repot-repot untuk mengimplementasikan. Network traffic biasanya bersifat paket filtering, karena dia bukan software ya. Ya software tapi kan firmware, tidak ada add-on di dalamnya. Biasanya digunakan untuk memfilter saja, memfilter network traffic untuk bisnis yang skala besar. Jadi ini less effort, paket filtering, tapi dijadikan satu dalam firewall, tinggal dipasang jalan seperti itu. Jadi dia karena apa namanya, fleksibilitasnya seperti itu, enak digunakan, dia biasa digunakan untuk bisnis skala besar. Intinya bisnis tersebut wis ndang running gitu, nggak usah mikir-mikir strategi implementasi firewall-nya. Misalnya beli server, terus nginstal IDS dan lain-lain, kan menghabiskan waktu. Udah beli aja firewall yang integrated gitu, yang minggu kemarin apa itu namanya, UTM, Unified Threat Management, diinstal jalan, udah seperti itu. Tipe yang kedua, software firewall. Software firewall bentuknya program terinstal dalam masing-masing OS atau harus diinstal gitu. Jadi seperti Windows ini contohnya. Windows, SE Linux, kemudian ada IP tables. IP tables malah ini ya, apa namanya, hampir di semua Debian sama Ubuntu base itu ada. Jadi dia harus diinstal. Nah, karena dia harus diinstal, biasanya dia lebih fleksibel untuk di customize software-nya, bukan customize rules-nya. Kalau rules-nya sama aja. Nah, dia biasa digunakan untuk memfilter traffic pada penggunaan individu, untuk user rumahan, individual home user. Nah, karena dia diinstal dalam sebuah komputer, jadi dia hanya memfilter traffic untuk sebuah komputer, yang mana komputer tersebut di dalamnya terinstal aplikasi firewall-nya. Jadi dia single host ya, dia tidak bisa mengamankan seluruh satu subnet dalam sebuah jaringan, itu tidak bisa. Contohnya ini. Komputer dengan firewall software, si A, B, C, D, E semua ada, berarti 5 laptop di sini ada firewall-nya, seperti itu. Nah, sekarang teknologi yang digunakan, bentar. Oke, lanjut. Kalau tadi tipe-tipenya, sekarang teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan untuk memfilter maksud saya. Ada paket filtering, ada circuit level gateway, kemudian ada application proxy, kemudian ada VPN. Kemudian model
penerapannya ini, model penerapannya gabungan dari paket filtering dengan circuit level, dia jadinya stateful multi-layer inspection. Jadi inspeksi multi-layer ya. Misalnya paket filtering kan bekerjanya di layer network, circuit level bekerjanya di layer transport gitu. Jadi dia memfilter pada 2 layer. Jadilah ya stateful multi-layer. Kemudian yang memfilter pada layer transport dan aplikasi, dia jadinya ini, application level gateway. Dia tidak memfilter berdasarkan traffic, tapi dia juga bisa tahu portnya itu apa, kemudian bisa nge-set rules. Jadi ini gampangannya 2 ini, membedakan ya. Kalau yang ini, atau khususnya yang ini ya, paket filtering, biasanya dia itu, kamu bayangkan sebuah kereta atau truk aja, jalan tol ya. Jalan tol yang lewat kan ada truk, ada mobil ukuran besar, terus ada motor lewat di situ. Nah, rule-nya kan nggak boleh mengizinkan motor lewat. Rule dari palang pintu. Itulah firewall-nya. Motornya nggak bisa lewat. Tapi mobil yang ukurannya besar bisa lewat. Nah, itu paket filtering. Nah, kemudian kalau ada sesuatu disisipkan di dalam situ, di dalam mobil tadi, misalnya mobilnya bawa paket yang nggak boleh lewat, yang ilegal gitu, bawa narkoba gitu misalnya. Firewall-nya tadi nggak tahu karena dia nggak ngecek sampai dalam. Nah, oleh karena itu butuh circuit level gateway. Nah, misalnya bukan bawa narkoba, jadi dia bawa mobil lewat, bawa bungkusannya didobel lagi, bungkusan lagi, di dalamnya lagi ada narkoba, nggak boleh lewat kan? Tapi boleh lewat karena circuit level gateway-nya nggak tahu. Nah, itu dibutuhkan application proxy. Gabungan dari inspeksi model circuit level dan application proxy jadilah application level gateway. Gabungan dari circuit level dan packet filtering jadilah stateful multi-layer inspection. Gabungan ini semuanya ada enggak? Ada. Unified Threat Management biasanya. Software-nya, perangkatnya kemarin sudah saya tunjukkan ya, ada Sophos, ada Fortinet, ada Cisco ASA, seperti itu. Itu semua paket inspection ini dimiliki oleh router tersebut. Yang pertama paket filtering. Ya, langsung ke gambarnya aja. Nah, ini. Paket filtering dia bekerjanya di sini. Ini network interface, ini layer ini ya, layer fisik. Portnya, antenanya kan nggak bisa diamankan. Jadi biasanya memang loss. Incoming traffic akan difilter di layer internet protocol. Nah, ini including source and destination IP, paket tipe, and port number. Ya, memfilternya di sini. Biasanya kalau firewall konfigurasinya simple gitu ya, hanya menyebutkan IP yang boleh dan tidak boleh. Oh, ini berarti paket filtering. Nah, ini. Mereka memonitor, ini circuit level ya. Nah, ini berikutnya circuit level. Dia bedanya dengan yang paket filtering. Kalau paket filtering yang difilter adalah di internet protokol, kalau circuit level yang difilter adalah protokolnya. Bukan ini beda istilah ya. Maksudnya TCP itu bukan IP, bukan, tapi jenis protokol yang ada yang dibawa oleh IP address tadi. Jenis protokol itu ada 2 ya, ada TCP, ada UDP. Nah, itu yang bisa menginspeksi paket yang lewat di sini itu adalah circuit level gateway. Session rules ini, specified session rule. Nah, oleh karena itu kadang ada seperti ini, ada kasus seperti ini.
rules firewall bisa memblokir semua traffic IP tujuan. Misalnya dia bisa memblokir CNN, bisa memblokir Detik, bisa memblokir apa lagi? CNN, Detik, terus apa lagi ya? Kompas, Republika, seperti itu semua bisa diblokir. Tapi YouTube bisa, video streaming masih bisa. Atau YouTube-nya berhasil diblokir, terus ketika buka mobile YouTube masih bisa streaming. Seperti itu. Ya, karena protokol UDP-nya tidak diblokir. Protokol yang digunakan oleh video streaming kan bukan TCP, UDP. Jadi bedanya di situ. Kemudian ini yang terakhir, dia adalah application level firewall. Traffic yang difilter berdasarkan rules yang spesifik. Misalnya aplikasi yang diakses dari browser atau khusus dari protokol FTP atau kombinasi dari semuanya seperti itu. Jadi ini sudah yang diblokir adalah yang berurusan langsung dengan user ya, yang bisa dilihat gitu. Jadi sudah mulai masuk level bisa blokir sesuatu yang diakses dari browser. Nah, ini stateful multilayer tadi, penerapan dari beberapa aspek tadi, paket filtering, circuit level gateway, kemudian yang ketiga apa tadi? Application level. Ya, disebut stateful multilayer inspection. Nah, ini gambarnya. Jadi tiga-tiganya bisa diatasi gitu ya, bisa di Internet protokol bisa, TCP bisa, application bisa. Nah, application level gateway itu tidak jarang dia disebut sebagai application proxy. Sorry, ke close. Nah, contohnya itu, contoh best practice-nya itu. Misalnya kamu pernah lihat ini ya, mengakses sebuah website HTTPS-nya sudah kadaluarsa mati gitu. Terus dikasih peringatan, situs yang Anda kunjungi tidak aman. Sebetulnya ya aman-aman saja selama dia tidak dikenali oleh antivirus sebagai website berbahaya. Cuma itu alertnya belum notifikasinya belum dimatikan gitu. Ini loh, ini apa namanya? HTTPS-nya masih belum diperbarui, yang bisa diakses HTTP-nya. Kamu mau ngakses atau enggak? Kan ditawarkan dulu. Nah, itu biasanya yang mengenali seperti itu adalah application level firewall. Mau diakses ya enggak apa-apa, enggak diakses ya lebih baik. Mungkin ada yang lebih baik, ada yang sama-sama enggak apa-apanya juga. Nah, kemudian ini contoh penerapan yang gabungan tadi, yang apa namanya, application layer dengan circuit level, apa tuh tadi saya tidak hafal. Nah, ini application proxy dengan virtual private network, dia diterapkan bersama-sama, jadilah dia teknologi NAT, Network Address Translation, yang fungsinya tidak ada gambarnya ini ya. Nah, ini gampangannya ini fungsinya. Menyamarkan IP public, IP yang biasanya kita pakai yang berapa itu? 192.168, 1 sekian. Itu kan secara teknik dia tidak terhubung ke internet ya. Jelas jaringannya beda dengan IP-nya Facebook misalnya. Tapi kita tetap bisa berkomunikasi karena IP tersebut ditranslate ke IP publik, dirubah ke IP eksternal yang bisa berinteraksi atau satu subnet dengan IP publik di internet. Seperti itu. Itu fungsi dari network address translation. Nah, berikutnya adalah topologi. Topologi gambarnya juga minim ini. Wah iya, minim.
Enggak apa-apa. Ini jenis firewall berdasarkan topologinya, dia dibagi jadi 3 ya. Nah ini kalau jenisnya tadi kan ada hardware, software. Nah ini seharusnya yang berdasarkan topologi ini adalah masuk kategori network based firewall, firewall yang berbasis jaringan, karena dia mengontrol ini apa namanya traffic dalam satu subnet. Dengan penerapan yang sedikit lebih canggih, dia akan disebut sebagai IDS, sistem pendeteksi intrusi, atau disingkat atau istilah lainnya ini intrusion detection system yang disingkat IDS. Itu insya Allah materinya setelah ini minggu depan. Jadi topologi yang pertama yang paling mudah diterapkan itu adalah bastion host seperti ini. Internet, dari tengah. Router gateway terhubung ke ISP, bisa mengakses internet. Itu yang ke public ya, yang ke private dia terhubung ke jaringan internal, intranetnya ya. Nah, di tengah-tengah antara router tersebut ada yang namanya bastion host. Kemudian penerapan yang kedua itu adalah screened subnet. Screened subnet ini nah ini bayangkan ini router mikrotik ya, portnya lebih dari satu. Misalnya portnya ada 3. Port yang satu terhubung ke internet, port yang satunya lagi terhubung ke intranet, ke jaringan apa namanya intern. Kemudian DMZ area ini sekumpulan server ini dia tidak ditaruh dengan satu subnet dengan intranet, tapi dipisah ke Ethernet yang lain, membentuk istilahnya demilitarized zone system atau disingkat DMZ. Jadi proteksinya beda ya, ada peretasan dari luar, dia mesti nyerangnya salah satu, nggak bisa dia kena dua-duanya seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah multi home firewall. Ini rekamannya nyala ya? Oh, nyala. Multi home firewall, multi home. Suara saya masih terdengar? Putus-putus. Terdengar, Pak. Oke. Multi home firewall yang terakhir ini, lah ini lebih ribet dari screened subnet karena dia membutuhkan 2 firewall digabung dengan bastion host. Jadi menerapkan 2 firewall seperti ini, kemudian di antara 2 firewall ini ada bastion host. Bastion hostnya diterapkan sebagai DMZ, gabungan dari keduanya ya. Terus dihadapkan lagi dengan firewall. Jadi firewall yang nomor 2 ini mencegah insider attack, firewall yang nomor 1 mencegah outsider attack. Jadi dia tujuannya memang cuma mengamankan DMZ area yang ini. Seperti itu. Ini planningnya ya ini ya. Oh, belum. Oh, masih lama. Nah, ini sekarang penjelasan tentang rule set dari sebuah firewall. Jadi untuk mendesain sebuah rule set aturan firewall itu harus didasarkan pada teknologi yang disediakan oleh sebuah organisasi. Kalau dia menyediakan layanan web gitu, ya yang difilter ya seputar web tersebut. Kalau dia menyediakan layanan apa namanya file sharing, file streaming, video streaming gitu, berarti dia yang difilter adalah protokol UDP atau FTP seperti itu yang ada hubungannya dengan storage. Nah, sebuah rule set dari firewall itu biasanya mengandung informasi sebagai berikut gitu. Contohnya itu paket source, paket destination, tipe traffic yang lewat, kemudian
aksi dari firewall tersebut terhadap traffic yang lewat. Apakah dia diizinkan, apakah dia ditolak, atau dia di drop. Deny dan drop itu sama aja, sama-sama menolak seperti itu. Cuma bedanya kalau tergantung sih ini, tergantung ada drop, ada reject. Kalau di Linux itu ada drop, ada reject ya. Jadi saya lupa yang mana bedanya. Cuma dua-duanya ini sama-sama tidak meneruskan ke destination address ya. Jadi cuma salah satu dia masih tetap bisa ngeping seperti itu, bisa ngeping tapi dia paketnya tidak diteruskan. Jadi seolah-olah tetap ada koneksi tapi koneksinya nggak bisa seperti itu. Nah, strategi implementasinya ini ada blacklist, ada whitelist. Yang paling mudah tentu whitelist. Kalau blacklist biasanya ada paket-paket yang kelupaan seperti itu. Misalnya kalau whitelist, semua koneksi akan ditutup, diblokir. Udah host tidak bisa, user nggak bisa ngakses apa-apa. Tapi perlahan-lahan dibuka satu-satu yang dibutuhkan. Misalnya web dibutuhkan nggak? Butuhkan. Buka apa namanya? Pembatasannya dibuka. Terus database butuh nggak? Ternyata database butuh, dibuka satu persatu. Kalau yang blacklist itu semua paket diizinkan lewat, baru ditutupi satu persatu. Jadi kebalikannya. Nah, menurutmu efisien yang mana gitu? Nah, ini perlu dicoba. Nanti ada praktikum minggu depan, saya akan submit modul firewall. Cuma untuk yang praktikum yang hari ini HTTPS dulu. Saya sudah submit itu di apa namanya di pada linknya ya, di bawah materi-materi yang paling bawah kan ada itu apa HTTPS. Nah, rules itu sebetulnya bentuknya apa? Bentuknya seperti ini. Bentuknya sekumpulan perintah yang diketik di konsol terminal dari sebuah router. Jadi ngetik di CMD-nya itu loh. Atau dia juga bisa berbasis GUI seperti Windows Firewall itu rules-nya kan GUI itu, tinggal apa inbound paketnya apa, action-nya allow, deny, reject, drop dan seterusnya. Contohnya ini ada 7 rules ya. Jadi ini bacanya seperti ini. Bacanya semua IP yang menuju semua IP yang membawa paket dari semua port yang menuju ke IP ini, yang mana di IP ini ada port 1023 diizinkan. Berarti semuanya, kalau kamu lihat tabel ini port yang tidak boleh diakses port yang mana? Port yang boleh diakses yang mana berarti? Berarti yang boleh diakses yang ini ya, yang 1023 HTTP sama SMTP. Kalau port selain itu bagaimana? Walaupun di sini ada settingan low ya untuk destination port yang statusnya any ini dari semua destination port diizinkan gitu. Tapi yang ini kan deny, yang ini juga deny. Ternyata yang boleh ngakses ke semua destination port itu hanya komputer dengan IP ini 10111 menggunakan port any, destination address-nya kemana saja, diizinkan. Tapi ini nanti akan jadi rules yang ngebug. Nah, yang di nomor 2 ditolak, kok nomor 4 diizinkan. Berarti dia tetap nggak bisa ngakses. Ini seperti kondisional bersarang itu. If then bersarang. Di atas ini kan sudah ditolak. 10111 nggak bisa menuju ke port manapun, deny. Sudah keblokir di sini, di bawahnya kok boleh. Nah, ini kalau
untuk ngeset apa namanya firewall perlu hati-hati, urutan perlu diperhatikan seperti itu. Nah, ini urutan strategi implementasinya biasanya dalam sebuah organisasi, mulai dari planning, termasuk mempersiapkan firewall mana yang dibeli atau dibuat gitu. Kemudian bentar. Setelah planning adalah configure. Setelah dikonfigurasi, diuji, sudah berhasil, dia di-deploy, dan terakhir di monitoring sambil di-maintain. Nah, ini masuk ke tahap planning ya, poin-poin yang digunakan untuk menentukan dalam pemilihan firewall. Jadi jangan membuat network equipment seperti router ini sebagai firewall, karena dia akan menyebabkan overload. Jadi ya buat sendiri firewall sendiri, jangan dicampur ke dalam sebuah router. Kemudian jangan menerapkan konfigurasi firewall ini kepada non-security service seperti web server. Misalnya kamu config Siakat gitu ya, Siakat UCV, di situ juga dikonfig firewall. Udah diakses berat, tambah berat seperti itu. Kemudian gunakan pada multiple level. Multiple level itu tadi loh, yang kombinasi antara paket sama circuit level, atau circuit level dengan application level. Jangan hanya pakai paket filtering saja. Kemudian jangan menempatkan network yang isinya data sensitif misalnya server tadi di belakang firewall. Jadi membuat bastion host, di belakangnya bastion host ada server internal sebuah organisasi. Nah, itu salah. Jadi dibuat model DMZ seperti itu. Nah, kemudian sebelum membeli hendaknya memilih berdasarkan capability dan keterbatasan dari masing-masing firewall. Nah, ini juga jadi pertimbangan ya, kemudahan manajemennya, bisa di remote atau tersentral. Kemudian dia itu orientasinya ke throughput atau tidak, atau waton filteringnya bagus tapi ternyata lemot seperti itu, bikin lemot. Kemudian mudah diintegrasikan dengan jaringan yang sudah ada. Kemudian punya capability keamanan yang lengkap gitu. Contohnya ini additional security. Kemudian dia pertimbangan berikutnya adalah ini. Dia membutuhkan infrastruktur fisik lagi atau tidak gitu. Misalnya harus nambah power supply, harus nambah AC, harus nambah kapasitas jaringan atau tidak. Kemudian personelnya butuh training khusus atau enggak gitu. Misalnya seperti firewall-nya Mikrotik dengan Cisco ASA gitu. Personelnya jelas butuh training yang Cisco ASA, lebih mahal. Tapi mungkin lebih bagus, nah itu seperti itu dibuat metriknya. Kemudian firewall yang dibeli masih update atau enggak untuk kebutuhan organisasi di masa yang akan datang. Seperti itu. Kemudian tahap berikutnya setelah planning adalah configuring. Configuring ini biasa ya ini ya. Kalau belinya hardware ya tinggal pasang. Kalau belinya software, jangan lupa ini menginstal patch, kemudian mengkonfigurasi terhadap unauthorized access, kemudian mengonfigurasi akun dari adminnya juga. Jadi dia membedakan akses berdasarkan admin dan user biasa. Jadi bukan hanya router saja yang dipisahkan jenis aksesnya, firewall pun juga seperti itu.
Kemudian setelah dikonfigurasi, tahap berikutnya adalah testing. Ngetesnya macam-macam. Ngetesnya ada konektivitas, di ping firewall-nya mau ngeping internet nggak, mau di ping dari dalam nggak. Kemudian rule set-nya bekerja atau tidak. Kemudian kompatibilitas aplikasinya atau bisa atau tidak gitu. Misalnya di update ternyata error, terus dikembalikan ke kondisi sebelum update, misalnya seperti itu. Kemudian mudah bisa di manage enggak, loggingnya bekerja atau tidak, performance bagaimana. Kemudian diuji security-nya, setelah implement dipakai untuk ngetes blokirannya berhasil atau tidak, seperti itu. Nah, itu testing. Kemudian berikutnya deploying. Ya, pada saat mendeploy ini kan sebetulnya tinggal masang aja ya kan, semua sudah dilakukan pada tahap sebelumnya. Nah, tapi perlu yang nomor satu ini, menotifikasi user, teman-temannya dikasih tahu atau bosnya dikasih tahu. Pak, kita mau masang firewall, dalam seminggu mungkin internetnya jadi lemot, seperti itu. Kemudian jangan masang sebelum disuruh gitu. Jadi tetap harus nunggu policy ya, kebijakan dari organisasi. Kalau yang penting disiapkan, karena kalau kita waton masang gitu, mungkin unit produksi sedang melakukan sesuatu sehingga dia bisa terganggu dengan aktivitas kita masang firewall ini, seperti itu. Ini normatif ya, bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian ini tahap terakhir ya, ini memanage dan memaintain dari semua yang sudah dipasang tadi. Nah, ini langsung aja yang digarisbawahi, jangan lupa nge-patch dan update. Kemudian selalu memaintain ini konfigurasinya, kemudian mengupdate policy base, mengupdate rules-nya juga, misalnya ada aplikasi tambahan menggunakan port yang berbeda, nah portnya itu perlu diupdate, dimasukkan ke dalam rules secara periodik ini ya. Kemudian memonitor secara berkelanjutan, secara berkala gitu. Kemudian backup konfigurasinya secara berkala juga. Kemudian ini update tadi sudah saya jelaskan. Kemudian jangan lupa mengecek log analisisnya. Ini sebetulnya sama-sama aja ya ini. Misalnya ini bisa digabung dengan yang ini, kemudian update bisa digabung dengan update dan update. Ya, ini sedikit ribet kalau mengikut protokolnya si Certified Network Defender ini. Nah, sekarang seputar log. Log itu apa saja yang bisa dicatat oleh firewall? Event viewer ya, network traffic, VPN, percobaan serangan termasuk scanning dan lain-lain itu. Kemudian virus log. Kalau yang ini biasanya dia yang circuit level dan application level. Kalau yang paket filtering dia nggak tahu virus log. Yang lewat apa saja dia nggak tahu. Nah, kadang-kadang firewall bisa di bypass. Meskipun besok kamu install firewall, terus saya suruh ngecek pakai Nmap gitu, nggak bisa itu kan. Kamu bisa browsing Nmap script to Evasion firewall IP tables gitu misalnya. Ada, scriptnya ada. Jadi dia tidak 100% sempurna ya. Biasanya ada di flow design. Flow design ini kesalahan pada saat merancang ini rules-nya. Rules-nya ada satu rules yang lupa ke blokir seperti itu. Sehingga dia bisa di-bypass oleh network scanning. Nah, sebagian besar vendor firewall itu tidak 100% menawarkan perlindungan terhadap evasion. Evasion itu usaha pengelakan dari sebuah network scanning. Seperti itu. Kemudian ini best practice-nya ini udah mau habis ini best practice-nya.
Jadi harus memfilter port yang tidak digunakan ya. Jadi semua ditutup, baru dibuka satu-satu port yang digunakan. Ini mungkin kamu belum bisa bayangkan kalau belum nyoba. Jadi besoklah minggu depan bareng dengan yang 2020 kita praktek IP tables. Jadi siapkan satu Ubuntu atau Debian yang clean install gitu, belum dikonfig apa-apa. Kemudian bisa diping dari luar, bisa diping dari Kali Linux seperti kemarin. Terus kita config satu persatu firewall-nya. Rules-nya sebanyak-banyaknya gitu, seperti itu. Kemudian buat user ID yang unik, jadi bukan yang akses, bukan root, bukan user, tapi khusus untuk si firewall tersebut. Kemudian default password-nya diganti, jangan lupa diganti. Kemudian untuk meningkatkan performa firewall ini dipisahkan dengan host yang isinya banyak aplikasi seperti itu. Ya ini normatif aja ya, best practice-nya. Saya sebutkan yang penting-penting aja ini. Ini hampir sama juga. Nah ini diulang-ulang toh, sama run firewall as unique user ID, jadi harus menggunakan user ID yang unik, tidak menggunakan admin atau root seperti itu. Kemudian menspesifikan source dan destination IP yang diblokir maksudnya, yang diblokir atau difilter. Kemudian ganti default password-nya, buat konfigurasinya sesimpel mungkin gitu. Eliminate redundant rules. Redundant rules itu seperti yang tadi loh, yang di atas dinaik kok bawahnya di allow itu. Kemudian ini yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Yang boleh dilakukan ini 1 sampai 8, yang tidak boleh separuhnya. Nah, ini contoh-contoh hardware based firewall yang bisa dibeli itu. Contoh-contoh perangkatnya. Yang paling terkenal ini ya, FortiGate sama Cisco ASA sama Sophos UTM. Yang lain belum pernah nyoba. McAfee taunya McAfee Internet Security Suite yang jadi satu dengan antivirusnya itu. Kemudian ini yang software juga saya taunya ini Kaspersky, Bitdefender sama nah ini McAfee sama Windows. Yang lain belum pernah nyoba, belum pernah install. Intinya sama-sama paket filtering seperti itu. Baik, itu tentang firewall. Kemudian untuk praktikumnya sudah saya posting di Spada tentang HTTPS. Modulnya tinggal diikuti aja itu, tinggal di langkah-langkahnya tinggal diulangi, screenshot, diupload ke situ laporannya. Baik, ini materinya sudah habis. Minggu depan insya Allah kita tentang IDS, Intrusion Detection System, sama praktikumnya tentang konfigurasinya ini. Kita menggunakan IP tables, siapkan Ubuntu atau Debian, dan Kali Linux seperti biasa. Kemudian kita akan mencoba bukan eksploitasi ya, nyeken IP tables yang ada di Linux. Kita coba rules-nya berhasil atau tidak. Baik, ini sudah saya rekam. Nanti akan saya upload ke YouTube karena ini saya akan ada acara, mungkin tanya jawabnya bisa lewat YouTube seperti itu. Baik, saya tutup dulu ya teman-teman. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi